apa, bekerja sama lagi untuk menggelar pelatihan untuk yang kedua kalinya. Kalau yang pertama itu dengan klip ya, dengan klip. Kalau yang dengan UNW Mataram ini yang kedua kalinya. Dan semoga nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi para peserta, nanti kami perlu menyampaikan, ini untuk pelatihan ini nanti akan dilombakan ya. Setelah pelatihan selesai akan dilombakan, jadi nanti agar bisa menang, ya, agar bisa lolos kurasi dan dibukukan, itu silakan simak materi dari narasumber baik-baiknya. Jadi di beberapa pelatihan sebelumnya itu biasanya hanya separuh yang lolos kurasi ya, separuh dari peserta yang lolos kurasi, karena mungkin yang lolos ini adalah yang menyimak dan memperhatikan materi narasumber dengan baik. Jadi setelah ini kami juga akan memberikan rekaman videonya, terus kemudian PowerPoint dari narasumber, dan selanjutnya para peserta silakan bisa mempelajari dengan baik, dan ketentuan-ketentuan menulis akan kami sampaikan di grup WA. Jadi nanti tetap stay di grup WA dan tetap simak info-info terbaru. Nah, untuk bisa lolos kurasi tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang kami sampaikan. Misalnya jumlah kata ya, jumlah kata kalau melebihi itu sudah nanti jelas tidak lolos kurasi. Jadi nanti bagi para peserta selain menyimak videonya, kemudian PPT-nya nanti yang akan kami share juga menyimak ketentuan menulisnya dengan baik. Itu saja dari kami ya. Semoga nanti pelatihan ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, dan saya doakan semoga semua peserta yang hadir ini bisa lolos kurasi ya, bisa dibukukan di dalam buku kumpulan cerita anak Islami. Ini perlu saya sampaikan, peserta yang ada di grup itu, grup pertama 1025, grup kedua 50 lebih, tetapi yang hadir di Zoom pada kali ini adalah 308 peserta. Jadi yang belum bisa hadir nanti bisa mengikuti lewat YouTube. Dan yang sudah hadir pun tetap nanti bisa mengikuti lewat YouTube untuk mendalami materi lebih lanjut. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semua, dan semoga nanti pada lolos kurasi semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Indra Gunawan SIP atas sambutannya yang begitu luar biasa. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kaprodi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Ria Saputri MPD. Kepadanya disilakan. Alhamdulillah. Ya, suara saya terdengar, Ibu Moderator? Dengar, Mbak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati Bapak Owner, Bapak pemilik CEO dari SIP Publishing. Yang saya hormati Bapak Ibu Civitas Akademika dari UM Mataram yang bertempat hadir, khususnya para dosen PBSI yang telah menyediakan waktunya di tengah kesibukan untuk hadir bersama kita di sini, mendampingi anak-anak kami, dan insya Allah akan membersamai kita dalam proses pelatihan ini. Yang saya hormati seluruh peserta dari berbagai penjuru air, alhamdulillah, sampai dalam persaudaraan dari UM Mataram, kami mencoba beranikan anak-anak di HMPI untuk terlibat langsung di momen atau event yang alhamdulillah kalau bagi kami ini semoga menjadi salah satu cambuk untuk mereka mulai berkarya ya dalam dunia literasi. Melihat percepatan gerak literasi ini, anak-anak memang harus selalu diberikan wadah, dan alhamdulillah publik selalu ada untuk itu. Terima kasih Mas ya untuk atensinya terhadap dunia literasi. Dan tentunya seluruh peserta yang hadir di sini.
Dan tidak lupa untuk yang kami banggakan, yang kami sayangi, yang kami hormati, yang kalian alhamdulillah bisa didapatkan di berbagai media ya, bahkan di toko buku terbesar di Gramedia bisa kita lihat karya-karya beliau. Mbak Tari, Mbak Mulasi Tari, selamat pagi, selamat datang di Zoom, dan saya menyapa dari Lombok ya, dari Pulau Seribu Masjid, dan saya menyapa langsung dari salah satu ikon NTB ini, Masjid Hubbul Waton Islamic Center NTB. Masya Allah ya, semoga di bulan Ramadan ini, apalagi di akhir-akhir Ramadan ini, kita termasuk orang yang lulus ibadahnya dan disertai Masya Allah dengan keinginan untuk belajar dan terus belajar. Baik, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian aktivitas Ramadan anak-anak kami, himpunan mahasiswa di Prodi ya, HMPS Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNW Mataram, dan mereka ada acara santunan juga yang insya Allah akan dilaksanakan besok di Yayasan Cahaya Al-Quran, itu rumah yatim dan rumah lansia. Dan ini hari ini ada pelatihan dan lomba menulis cerita anak Islami juga, dan semoga kegiatan-kegiatan ini menjadi wadah untuk mereka, selain dilatih untuk intelek juga dilatih untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan di bulan Ramadan ini. Adapun kenapa memilih literasi, kenapa memilih cerita Islami, saya rasa ini hal yang paling cocok untuk momen kita saat ini, atau bahkan kalau kita menulis cerita anak menjadi salah satu basis literasi. Ya, nanti mungkin Mbak Tari bisa lebih gamblang menjelaskan ini, dan saya mau anak-anak belajar banyak dari beliau. Kita yang berada di sini juga seperti itu. Kemudian yang kedua, harapan kami adalah seluruh peserta yang ikut, bukan hanya mahasiswa, selain memperhatikan juga berusaha untuk menyajikan karyanya, ya, karena apalah guna kita hanya tahu teori tapi tidak mencoba untuk mempraktekkannya, ya. Dan kalau orang menulis, kalau mau bisa menulis, maka menulis dan menulislah. Kalau mau, bahkan ada yang bilang kalau mau terkenal maka menulislah, tapi bukan itu sebenarnya inti dari pertemuan kita pada pagi ini. Ini adalah salah satu wadah untuk kita melatih, untuk kita berliterasi, insya Allah. Dan terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Indra dan tim yang selalu bersedia untuk menangkap ide-ide dari kami dengan tangkas seperti itu ya. Dalam perencanaan yang hanya beberapa hari, semua fasilitas telah ada, dan ini akan menjadi salah satu corong bahwa Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mengirim karya, insya Allah tidak juara pun, namun lulus seleksi atau lulus diseleksi oleh penulis, maka insya Allah tetap akan dibukukan, begitu ya Mas ya. Jadi insya Allah tetap akan dibukukan walaupun tidak juara, asal memenuhi syarat-syarat yang diinginkan oleh yang menyeleksi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, tanpa berpanjang kalam, tanpa terlalu banyak bicara, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir. Semoga kita tetap sehat, tetap bugar, dan diberikan rahmat Allah di bulan suci ini. Selamat mengikuti pelatihan, selamat mempraktikkan, dan semoga kita berhasil. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal acara dan hingga akhir nanti. Semoga ini menjadi ajang pelajaran untuk kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah teman-teman, kita akan langsung mendengarkan materi pelatihan menulis cerita anak Islami oleh narasumber kita, Kak Mulyasih Tari.
Oh iya, sebelumnya saya akan memperkenalkan Kak Mulyasih Tari ke teman-teman semua, supaya teman-teman semua lebih kenal dan lebih dekat dengan Kak Mulyasih Tari. Jadi teman-teman, Kak Mulyasih Tari ini lulusan dari Universitas Purwokerto, tinggal di Palembang, Jawa Tengah. Saat ini bekerja sebagai dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Peradaban. Beliau adalah seorang penulis yang luar biasa yang sudah menerbitkan 1.500 judul buku. Baik, untuk teman-teman yang penasaran bisa cek langsung CV beliau yang tertera di layar ya. Dan untuk lebih lanjutnya bisa langsung lihat di Instagram atau akun YouTube beliau. Terima kasih. Kepada Kak Tari, dipersilakan. Terima kasih Mbak Elsa. Saya langsung share screen terlebih dulu ya Mbak Elsa. Oke. Apakah terlihat? Terlihat, Bunda, terlihat. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya yang saya hormati Prodi UNW Mataram, Ibu Ria Saputri, yang ternyata juga penulis cerita anak ya, dan dosen-dosen UNW Mataram. Yang saya hormati juga pemilik Sip Publishing, Mas Indra Devandra, dan peserta pelatihan penulisan cerita anak pada pagi hari ini. Tadi sudah diperkenalkan nama saya ya, saya kenalan lagi ini. Bukan 1.500 buku, terlalu banyak Mbak Elsa. Saya baru menulis sekitar 200-an buku. Sekitar 200-an buku, mudah-mudahan bisa bertambah lagi. Nah, teman-teman, hari ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya mengenai menulis buku cerita anak Islami, menulis cerita anak Islami. Nah, ini sedikit pengalaman saya. Saya adalah seorang dosen dan penulis buku anak. Mungkin lebih dikenal penulis buku anak. Karena saya menulis buku cerita anak itu sejak S1. Sejak menjadi mahasiswa S1 2009 sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap menjadi penulis buku anak. Nah, kalau ada teman-teman mahasiswa yang ikut pelatihan ini bisa juga dicoba untuk memiliki profesi menjadi penulis buku anak. Nah, teman-teman nanti yang ingin sharing lebih lanjut terkait penulisan cerita anak, teman-teman bisa ikuti akun media sosial saya, kita bisa diskusi juga di sana. Jangan sungkan-sungkan, insya Allah saya bisa diskusi kapanpun ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Saya mulai dari hadis dulu karena ini temanya cerita anak Islami ya. Saya mulai dari hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak soleh. Dan menulis cerita anak ini termasuk salah satu poin ini ya, menjadi sedekah jariyah. Itulah kenapa saya masih menulis cerita anak. Karena meskipun nanti kita sudah tiada, cerita-cerita kita masih memiliki manfaat untuk anak-anak, masih dibaca oleh anak-anak gitu ya. Nah, ini menulis cerita anak termasuk salah satu dari poin ini. Mudah-mudahan nanti seluruh peserta pelatihan ini bisa menghasilkan minimal 1 cerita anak yang diikutkan lomba ya. Atau bisa juga nanti setelah pelatihan ini bisa terus menulis cerita anak, menebar kebaikan melalui cerita-cerita yang kita tulis, gitu ya. Dan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini ada 3 poin ya teman-teman. Yang pertama,
dunia anak dan cerita anak Islami. Kemudian proses kreatif menulis cerita anak Islami. Nah, nanti sedikit akan saya jelaskan bagaimana proses kreatif saya dalam menulis cerita anak Islami. Meskipun setiap penulis itu memiliki proses kreatif yang berbeda-beda, gitu ya, memiliki cara yang berbeda-beda dalam mungkin menggali ide, mengumpulkan referensi dan sebagainya. Nah, nanti bisa dicoba cara saya gitu ya, bisa dicoba barangkali nanti cocok cara saya bagaimana menulis cerita anak Islami. Kemudian poin ketiga, keterbacaan cerita anak Islami. Kita lanjut. Poin pertama, dunia anak dan cerita anak Islami. Nah, ini salah satu contoh buku saya yang diterbitkan oleh Kibla Gramedia ya. Ini masih bisa didapatkan di toko-toko buku online atau di Gramedia, insya Allah masih ada ya teman-teman. Nah, nanti kita akan menulis yang seperti ini ya. Contoh yang seperti cerita anak dengan jenis ini. Cerita anak Islami dengan jenis ini. Kita mengenal dulu dunia anak. Saya lihat di sini juga sudah banyak penulis yang ikut ya di pelatihan ini. Banyak penulis yang sudah memiliki karya juga ya yang ikut pelatihan ini. Ya, kita belajar bersama. Nah, kita mengenal dunia anak terlebih dahulu. Biasanya penulis cerita anak itu ketika menulis itu menempatkan dirinya sebagai orang dewasa. Ini yang salah. Nah, kita seringkali menganggap bahwa anak-anak adalah manusia dewasa di dalam tubuh anak kecil gitu. Padahal kita tahu bahwa anak-anak itu memiliki dunianya sendiri. Jadi jangan memaksakan gitu ya, jangan memaksakan pemikiran kita sebagai orang dewasa untuk dipahami oleh anak-anak. Kitalah yang harus masuk ke dalam dunia anak, bukan anak-anak yang dipaksa untuk masuk ke dalam dunia kita. Itulah kenapa cerita anak itu tidak boleh menggurui. Mungkin dari teman-teman pernah membaca cerita yang di dalamnya itu berisi ada nasihat orang tua sebagai solusi, atau orang tua yang menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam cerita anak gitu. Usahakan nanti ketika teman-teman membuat cerita anak, hindari hal-hal tersebut. Jadi biarkan si tokoh, di sini tokohnya anak-anak ya, biarkan si tokoh anak-anak memiliki masalahnya sendiri, kemudian biarkan mereka berkreasi menyelesaikan masalahnya sendiri. Bisa munculkan orang dewasa di dalam cerita yang kita tulis, tetapi bukan sebagai penyelesai masalah yang dimiliki oleh si anak gitu. Kita harus memahami dulu ini ya, dunia anak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian cerita anak. Nah, apa itu cerita anak? Mungkin ini sering saya sampaikan bagi teman-teman yang pernah mengikuti kelas saya atau mengikuti seminar bersama saya. Nah, apa itu cerita anak? Cerita anak itu cerita yang ditujukan untuk anak-anak, kemudian sesuai dengan perkembangan anak, dan menggunakan bahasa anak-anak. Jadi ditujukan untuk anak-anak. Nah, kita nanti bisa membidik untuk anak usia berapa cerita yang akan kita tulis. Apakah untuk anak TK, ya, anak yang baru mau masuk SD, ataukah untuk anak SD kelas rendah kelas 1, 2, 3, ataukah untuk anak SD kelas atas. Nanti bisa ditentukan untuk siapa. Sehingga kita bisa menentukan ini sesuai dengan perkembangan mereka. Anak-anak usia TK dengan anak-anak usia SD itu berbeda pola pikirnya. Gitu ya. Jadi nanti disesuaikan untuk siapa.
Nah, itu nanti sebagai bahan atau bekal kita untuk riset dengan anak-anak usia itu. Kemudian menggunakan bahasa anak-anak. Bahasa anak-anak itu bahasa yang seperti apa? Bahasa anak-anak itu bahasa yang konkret ya, teman-teman. Bahasa yang konkret. Bolehkah memunculkan metafora-metafora di dalam cerita anak yang kita tulis? Boleh, tetapi metafora yang sederhana dan bisa dipahami oleh anak-anak. Itu ya, jadi 3 poin ini kita harus pahami terlebih dahulu. Ini yang disebut cerita anak. Kemudian cerita anak Islami. Nah, cerita anak Islami ini pengertiannya ya teman-teman, yang penyampaiannya itu berasal dari Al-Quran. Jadi berkiblat atau bersumber itu dari Al-Quran. Atau kisah teladan lain yang berisi ajaran Islam. Ini yang disebut kisah Islam. Ya, kisah teladan lain yang berisi ajaran Islam juga berkiblat dengan Al-Quran. Jadi sumbernya dari Al-Quran. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran itu berisi segala macam pengetahuan tentang kehidupan gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengambil banyak ide dari Al-Quran untuk kemudian dijadikan cerita anak Islami. Nah, ini jenis-jenis cerita anak Islami. Ada 6 poin. Yang pertama, cerita Nabi dan Rasul. Ini kalau teman-teman pergi ke Gramedia atau toko buku gitu ya, pasti akan banyak menemukan cerita anak tentang Nabi dan Rasul. Ya, sudah dikemas dengan sangat baik gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa menulis cerita Islami dengan jenis ini. Sumbernya lagi-lagi semua sumbernya adalah dari Al-Quran. 6 jenis ini. Gitu ya. Kemudian sejarah Islam ya juga banyak ya, sudah banyak ditulis oleh penulis-penulis cerita anak gitu ya tentang sejarah Islam. Nah, dikemas menjadi cerita anak yang menarik gitu, yang sederhana, yang mudah dipahami oleh anak-anak. Cerita orang-orang terdahulu gitu ya, para sahabat, ulama, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu juga bisa kita tulis menjadi cerita anak Islami, teman-teman. Atau binatang dalam Al-Quran. Nah, kita bisa menulis cerita binatang-binatang yang ada di dalam Al-Quran menjadi cerita anak Islami. Semua sumbernya itu dari Al-Quran. Jadi 1, 2, 3, 4 poin ini semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Kalau kita baca lebih teliti gitu ya, atau kita lakukan analisis lah ya, nah kita akan menemukan cerita-cerita ini di dalam Al-Quran. Nanti bisa ditambahi referensi lain dari buku-buku misalnya, dari jurnal penelitian gitu, untuk memperkaya cerita yang kita tulis. Itu seperti itu. Nah, poin kelima, kehidupan sehari-hari dengan nilai keislaman. Sumbernya dari mana? Tetap dari Al-Quran. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, kita tuliskan menjadi cerita anak yang menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi cerita realis lah ya, cerita realis dengan nilai keislaman. Nanti akan saya beri contohnya. Selama ini saya beberapa kali menulis cerita anak dengan jenis ini, kehidupan sehari-hari dengan nilai keislaman. Atau dongeng Islami. Nah, dongeng Islami itu yang seperti apa? Nah, ini kalau teman-teman sering baca buku dongeng-dongeng Islami pasti tahu ya, dongeng-dongeng binatang gitu ya. Yang di dalamnya juga berisi nilai-nilai keislaman. Nah, kalau poin 1, 2, 3, 4 ini kan ceritanya sudah ada. Teman-teman kalau misalnya mau menulis cerita Nabi dan Rasul, sejarah Islam, atau orang-orang terdahulu dan binatang dalam Al-Quran, itu ceritanya sudah ada, teman-teman tinggal menyadur, disesuaikan dengan bahasa anak-anak, agar mudah dipahami oleh mereka.
meskipun cerita-cerita ini sudah banyak beredar di toko buku gitu ya, tetapi cerita-cerita Islami ini tidak usang dimakan zaman gitu ya. Jadi banyak sekali penerbit-penerbit yang masih menerbitkan cerita-cerita ini. Jadi kesempatan untuk menulis cerita anak Islami dan diterbitkan secara nasional itu tidak terlalu sulit. Itu seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti bisa ini poin 1, 2, 3, 4 ini teman-teman bisa mencobanya. Misalnya cerita tentang Nabi dan Rasul itu berarti satu buku berisi cerita tentang Nabi dan Rasul, semua temanya teman-teman mengambil tema ini gitu. Cerita tentang sejarah Islam, di dalam satu buku katakanlah ada 10 cerita tentang sejarah Islam atau cerita orang-orang terdahulu atau cerita para sahabat. Nah, itu di dalam buku itu berisi cerita-cerita tentang para sahabat gitu. Jadi jangan dicampur antara misalnya ingin menulis satu buku cerita orang-orang terdahulu dengan binatang di dalam Al-Qur'an dijadikan satu buku gitu. Jadi kalau misalkan mau menulis jadikan satu buku ini. Kalau misalkan mau menulis mohon maaf saya mental ya. Halo teman-teman, mohon kesabarannya ya. Mungkin ada gangguan saluran dari pemateri. Mohon kesabarannya. Halo Mas Indra. Iya Mbak Sari, Oke, mohon maaf saya mental ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. sinyalnya.
sudah kenapa ini? Nah, sudah terlihat PPT saya? Sudah, Mbak, sudah. Oke. Mohon maaf sebelumnya teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa memilih salah satu jenis cerita anak Islami yang akan teman-teman tulis. Nah, pada temuan pagi hari ini, kita akan belajar mengenai poin 5 dan 6. Karena poin 1, 2, 3, dan 4 ini sudah ada ceritanya. Jadi kalau misalkan teman-teman akan menulis cerita dengan jenis poin 1, 2, 3, 4 ini, teman-teman tinggal menyadur disesuaikan dengan bahasa anak-anak gitu. Kalau jenis cerita anak poin 5 dan 6 tentang kehidupan sehari-hari dengan nilai keislaman dan dongeng Islami, nah kita bisa ciptakan ya. Jadi dari mulai mencari ide, kemudian buat premis dan menuliskannya, kita bisa menciptakannya. Tapi kalau ini sudah ada. Nah, larangan dalam menulis cerita anak Islami. Nah, ini sebenarnya larangannya hampir sama dengan cerita anak pada umumnya ya, teman-teman. Ini ada 4 poin. Yang pertama, mengandung falsafah yang salah atau ideologi yang salah. Tentu saja ini tidak diperbolehkan dalam cerita anak yang kita tulis. Kemudian yang kedua, mengandung mistis, tahayul, syirik, bid'ah, dan khurafat. Nah, ini teman-teman nanti bisa bisa cari referensi mistis itu yang seperti apa, tahayul itu yang seperti apa gitu ya. Nah, tidak boleh mengandung ini dalam cerita anak yang teman-teman tulis. Tidak boleh ada misalkan mengandung mistis, percaya dengan tahayul dan sebagainya. Nah, kalau misalnya menulis cerita anak tentang kebudayaan, gimana? Kebudayaan yang dimasukkan ke dalam cerita anak Islami. Nah, cari budaya-budaya yang tidak berbenturan dengan nilai-nilai keislaman ya, teman-teman. Cari budaya-budaya yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menanamkan rasa dendam, permusuhan, kekerasan, dan lain-lain. Ini hal-hal yang berbau kekerasan tentu saja tidak diperbolehkan dalam cerita anak yang akan kita tulis. Kemudian membuat anak malas ibadah. Nah, ini 4 poin yang tidak diperbolehkan dalam cerita anak Islami yang akan kita tulis. Kemudian target pembaca. Nah, ini kita bisa memilih. Mungkin yang untuk lomba nanti, untuk pembaca awal ya, ini pembaca awal B2 dan B3 ya, 7-9 tahun, 8-10 tahun. Nah, biasanya yang dilombakan ini. Nanti bisa dilihat untuk ketentuan dari SIP Publishing. Ya, ini untuk target pembacanya ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ingin menulis dengan target pembaca awal 7-9 tahun, anak-anak usia 7-9 tahun, teman-teman bisa melakukan riset mengenai anak-anak usia ini. Atau pembaca awal ini hampir sama ya, pembaca awal B2, B3. Nah, jadi bisa mencari tahu tentang target pembaca kita seperti apa. Itu lebih mudah kalau misalkan di rumah itu ada anak-anak gitu yang mempunyai anak di rumah itu ya. Nah, itu kita bisa langsung melihat, mengamati mereka. Gitu. Anak usia berapa? Oh, bagaimana cara mereka bermain gitu ya. Cara mereka menyelesaikan masalah dan sebagainya itu bisa kita lihat. Itu bisa kita lihat, mengamati anak-anak usia target pembaca kita. Kemudian yang kedua, kita ke proses kreatif menulis cerita anak Islami. Nah, ini ya langkah-langkah menulis cerita anak Islami yang harus teman-teman jalani. Wajib ya. Wajib. Nah, yang pertama itu baca
kedua itu riset, 3 itu tulis, keempat itu edit. 4 poin ini harus teman-teman lakukan untuk menghasilkan cerita anak Islami yang berkualitas. Ini ya, baca jenis buku yang akan ditulis, riset. Nah, yang pertama, baca ya, baca banyak sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman akan menulis cerita anak Islami, buku yang teman-teman baca ya buku mengenai cerita anak Islami. Jadi pilih jenis buku sesuai kebutuhan. Kalau misalnya teman-teman ingin menulis cerita anak realis katakanlah ya baca jenis buku cerita anak realis. Kalau teman-teman ingin menulis cerita anak Islami jenis misalkan cerita Nabi dan Rasul, baca jenis buku sejenis gitu. Jenis buku yang sama. Jadi baca sesuai kebutuhan. Baca jenis buku yang akan ditulis karena itu akan sangat membantu. Berapa banyak harus membaca? Sebanyak-banyaknya. Kalau saya sendiri, nah biasanya saya untuk menulis satu cerita, minimal saya membaca 10 cerita. Minimal. Jadi coba nanti teman-teman lakukan ini dulu ya. Sebelum teman-teman menulis cerita anak Islami, coba baca minimal 10 cerita anak Islami terlebih dahulu. Nah, tadi tentukan jenis cerita anak Islami yang akan teman-teman tulis. Apakah dongeng Islami? Oh, berarti harus membaca dongeng-dongeng Islami. Atau cerita anak realis dengan nilai-nilai keislaman. Nah, baca cerita anak serupa. Nah, ini contohnya ya, cerita anak Islami dengan nilai-nilai keislaman ini ya. Jadi, baca banyak buku ini wajib. Untuk yang mau jadi penulis ini wajib. Membaca itu keharusan. Jadi kalau kita menulis tanpa membaca, tulisan kita itu akan kering, terasa kosong, tidak ada isinya. Tetapi kalau kita banyak membaca, nah, meskipun tulisan kita sedikit ya, cerita anak kan hanya berapa kata itu akan kaya ceritanya. Memiliki banyak pengetahuan gitu ya, pesan moral dan sebagainya gitu. Jadi wajib membaca, jangan hanya menulis. Nah, kemudian tema. Nah, tema cerita anak Islami, nah ini teman-teman bisa ambil tema-tema ini. Mungkin bisa tema-tema lain juga bisa. Ini bisa mengambil tema ini ya, tema tentang Al-Quran, misalkan cinta Al-Quran, boleh. Atau dari hadis, nah ini bisa menulis cerita anak Islami, kemudian di dalamnya diberi hadis yang sesuai dengan cerita anak yang teman-teman tulis. Tadi secara Islam ya, akidah, akhlak, fikih, nah, bisa menjadi pilihan tema yang akan teman-teman tulis. Kemudian riset. Nah, kalau sudah menentukan tema, yang harus teman-teman lakukan terusnya adalah riset. Mau tidak mau harus melakukan ini. Yang pertama, asah kepekaan rasa kita. Amati semua yang ada di sekitar kita. Anak-anak, benda, binatang, dan lain-lain. Kalau teman-teman di sini mungkin ada Bapak Ibu guru yang mengajar di SD atau PAUD gitu ya, itu lebih mudah ya karena setiap hari bisa mengamati tingkah mereka gitu. Nah, cari tahu bagaimana anak-anak bermain, bicara, memiliki masalah, menyelesaikan masalah. Nah, apa yang mereka sukai dan tidak sukai. Cari tahu ini. Karena pemikiran kita dengan pemikiran mereka itu sangat berbeda. Ini yang perlu kita gali. Ajak mereka bicara gitu ya. Ajak mereka ngobrol, lebih dekat dengan mereka, amati. Nah, ini poin penting yang harus teman-teman lakukan.
Kalau misalkan saya belum punya anak, saya tidak ngajar di sekolah dasar atau di PAUD gitu. Bisa mungkin ada ponakannya, sepupunya, ya atau anak-anak tetangga di sekitar kita. Nah, itu bisa kita amati. Bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka bicara, nah, bagaimana mereka itu bertengkar gitu, kemudian menyelesaikan masalah mereka. Nah, catat hal-hal itu. Anak-anak biasanya kalau bertengkar itu sebentar udah langsung selesai, baikan lagi gitu ya. Kemudian kumpulkan informasi. Nah, tadi kalau sudah ambil misalkan satu tema, nah, teman-teman bisa kumpulkan informasi, bisa wawancara, bisa dari internet ya, video dan sebagainya. Ini tadi untuk memperkaya cerita yang akan kita tulis. Kemudian baca banyak referensi Al-Quran. Nah, baca Al-Quran yang ada terjemahannya. Ya, baca dengan detail gitu ya. Kemudian gabungkan dengan tema yang kita ambil. Itu bisa dari hadis tadi ya. Nah, teman-teman juga bisa membaca jurnal penelitian. Ini untuk referensi biar lebih mendalam gitu. Nah, nanti apa jatuhnya tidak kompleks gitu. Di dalamnya harus memuat banyak ini, itu, dan sebagainya. Nah, inilah tugas penulis cerita anak. Bagaimana membuat sesuatu yang sesuatu yang kesannya sulit gitu, yang kesannya berat, itu bisa dijadikan ringan untuk anak-anak. Nah, itu tugas kita sebagai penulis cerita anak. Bagaimana agar pesan yang kita sampaikan itu dibuat sesederhana mungkin agar sampai ke pembaca kita. Tuh. Kemudian baca buku pendukung. Ini baca itu wajib ya teman-teman. Harus sesuatu yang harus dilakukan. Kalau jadi penulis itu harus lebih banyak membacanya daripada menulisnya. Jadi tulisan yang kita buat itu insya Allah akan berkualitas gitu. Ini ya, lakukan riset ya teman-teman. Kemudian baru tulis. Nah, buatlah premis dengan matang. Buatlah premis dengan matang. Kemudian tulis premis menjadi cerita utuh. Nah, setelah kita tadi kita sudah memiliki tema atau ide-idenya mau menulis tentang apa. Kemudian kita sudah melakukan riset. Nah, baru kita membuat premis. Bagaimana cara membuat premis nanti akan saya sampaikan ya. Buatlah premis dengan matang. Apa saja yang akan teman-teman sampaikan di dalam cerita yang akan teman-teman tulis. Akan ada apa aja di sana gitu. Apa saja yang akan disampaikan di sana. Apakah hanya nilai-nilai kebaikan ataukah mungkin di dalamnya nanti teman-teman akan memberikan ilmu pengetahuan gitu ya, sains dan sebagainya gitu, bisa itu ya, atau mungkin tadi nilai-nilai budaya dan sebagainya bisa. Nah, setelah membuat premis dengan matang, tulis premis menjadi cerita utuh. Nah, tapi matangkan dulu premisnya. Nah, ini premis cerita. Ada 4 poin. Yang pertama tokoh, kemudian yang kedua tujuan atau keinginan si tokoh, 3 halangan atau masalah yang dihadapi oleh si tokoh, yang keempat itu resolusi atau cara tokoh menyelesaikan masalahnya. Yang harus teman-teman lakukan di awal adalah yang satu ini tokoh, pembuat tokoh nama tokoh, buat nama tokoh yang sesuai dengan cerita yang teman-teman tulis. Cerita Islami, oh berarti nama tokohnya Islami, bisa seperti itu. Jadi jangan sembarang memilih nama tokoh gitu ya. Atau nama tokoh yang sudah sering digunakan atau nama tokoh yang nama tokoh pasaran gitu namanya gitu.
Coba cari nama tokoh yang menarik, yang berbeda itu ya. Kayak tadi Islami ya, nama-nama tokohnya berarti mungkin nama-nama tokoh yang Islami gitu. Kemudian usianya berapa? Usia si tokoh itu berapa? 8 tahun kah, 7 tahun kah, atau 9 tahun kah? Ditulis di sana. Nah, karakternya seperti apa? Karakter tokoh itu. Memiliki karakter seperti apa? Apa dia baik, ceroboh, dan sebagainya gitu ya. Nanti bisa dirumuskan sendiri oleh teman-teman. Nah, keunikan apa yang tokoh miliki? Keunikan itu hal yang berbeda dari tokoh lain. Gitu. Atau hobinya, kemudian hobinya apa? Nah, rumuskan tokoh dengan poin-poin ini. Berapa tokoh di dalam satu cerita? Nah, ini pertanyaannya berapa tokoh di dalam satu cerita? Seringkali teman-teman yang diskusi dengan saya, ada yang menulis cerita anak itu tokohnya lebih dari 5. Tuh ya, jangan terlalu banyak tokoh kalau tokoh itu tidak berfungsi di dalam cerita itu. Jadi munculkan tokoh yang memang benar-benar berfungsi di dalam cerita yang akan teman-teman tulis. Jadi jangan sampai tokoh itu terbuang sia-sia gitu. Kalau misalkan tokoh itu kira-kira tidak berguna di dalam cerita itu, ya dihapus saja tokohnya. Gitu ya, jangan terlalu banyak tokohnya. Yang penting setiap tokoh memiliki perannya di dalam cerita itu. Kemudian yang kedua, tujuan atau keinginan si tokoh. Nah, ini keinginan si tokoh apa? Tujuannya apa? Itu ya, keinginannya. Kemudian, nah ada halangannya. Hambatan yang dialami untuk mencapai tujuan. Ini masalah ya, masalahnya. Jadi poin-poin ini harus ada masalahnya apa, masalah yang dialami oleh si anak itu apa. Dan keempat, cara tokoh menyelesaikan masalahnya. Sekali lagi, di dalam cerita anak, biarkan anak-anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Bisa munculkan orang tua gitu ya, orang dewasa gitu. Tetapi mereka tidak menyelesaikan masalah si tokoh gitu. Jadi itu. Nih ya, nanti teman-teman bisa membuat premisnya setelah tadi yang pertama membaca cerita anak Islami, kedua lakukan riset, kemudian baru membuat premis cerita dan baru menuliskannya. Kemudian yang ketiga, keterbacaan cerita anak. Nah, setelah kita membuat premis kemudian menuliskannya, kita harus memahami juga keterbacaan cerita anak. Nah, kita harus tahu juga apakah cerita yang kita tulis itu bisa sampai ke pembacaan anak, apakah mereka memahaminya atau tidak itu. Ini di keterbacaan cerita anak. Nah, cerita anak yang kita tulis harus mencakup 3 poin ini. Ini harus ada di dalam cerita anak yang kita tulis. Yang pertama kemudahan, kemudian menarik ya, kemenarikan, kemudian kepemahaman. Nah, aspek kemudahan ini ada 3 poin. Yang pertama itu pilihan kata, teman-teman. Pilihan kata. Jadi tadi ya, ketika kita sudah menargetkan cerita yang kita tulis untuk anak usia berapa, nah pilihan katanya disesuaikan dengan anak-anak usia itu. Jangan gunakan kata-kata yang sulit dan tidak mudah dipahami oleh mereka. Tapi kalau misalnya ini kata ini harus ada di dalam cerita ini, ya boleh nanti teman-teman bisa kasih catatan gitu ya atau glosarium gitu. Kata-kata sulit dijelaskan apa itu maknanya. Nah, ini pilihan kata, kemudian panjang kalimat. Nah, untuk cerita anak sendiri jangan terlalu panjang ya, teman-teman. Jangan terlalu panjang, 3 sampai 9 kata per kalimat ya. Jadi pembaca anak-anak tidak ngos-ngosan ketika membacanya. Tidak hanya pembaca anak-anak ya, kita pun sebagai orang tua ketika membaca cerita anak yang kalimatnya panjang-panjang akan ngos-ngosan gitu ya.
Nah, ini panjang kalimat harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga itu tata letak. Tata letak ini nanti bagian layouter ya. Ini bagian penerbit. Kita penulis di bagian ini, poin 1 dan poin 2. Kemudian aspek kemenarikan ini ada 1, 2, 3 poin. Nah, ide dan tema menarik sesuai target pembaca sasaran. Jadi idenya itu harus menarik sesuai target pembaca sasarannya. Nah, ini tadi ya, lakukan riset untuk mendapatkan ini. Ide dan tema menarik sesuai mereka. Memiliki kemiripan dan dekat dengan dunia anak-anak. Nah, buat ketika kita melakukan riset terhadap anak-anak, ketika kita mengamati mereka dan kita tahu bagaimana mereka memiliki masalah dan menyelesaikannya, kita bisa membuat cerita anak yang sejenis, gitu ya, dari pengamatan kita itu. Jadi ketika anak-anak membaca cerita kita, mereka akan merasa, wah ini seperti saya ini, gitu. Jadi memiliki kemiripan dan dekat dengan dunia anak. 3, merangsang imajinasi dan kaya akan pengetahuan baru. Gitu. Nah, ini pentingnya tadi ya, memberikan pengetahuan-pengetahuan baru di dalam cerita yang kita tulis. Tentu saja merangsang imajinasi dari cerita yang kita tulis, anak-anak bisa belajar bagaimana mereka tadi ya menyelesaikan masalah gitu ya, bagaimana mereka bersosialisasi dan sebagainya gitu. Ya, jadi ini poin ketiga, aspek kemenarikan. Kemudian aspek kepemahaman. Nah, aspek kepemahaman apa gitu ya. Nah, ini pembaca anak-anak memahami isi teks yang disampaikan oleh kita sebagai penulis. Bagaimana cara mengetahui ini? Nah, teman-teman, setelah menuliskan cerita, coba minta anak-anak untuk membaca cerita yang kita tulis. Mereka paham tidak dengan cerita yang kita tulis? Biasanya anak-anak itu akan memberikan masukan kepada kita. Ya, ini bisa ditambahin ini kurangnya harusnya kan seperti ini, biasanya seperti itu. Nah, jadi ini lakukan ini setelah selesai menulis gitu ya. Tentu saja ya lakukan editing gitu ya. Pokoknya setelah naskah selesai, final gitu, sudah editing dan sebagainya, mintalah anak-anak untuk membaca cerita yang kita tulis. Pasti akan ada masukan-masukan baru dari anak-anak itu. Dengarkan mereka. Gitu. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Elsa. Silakan Mbak Elsa. Apakah suara saya masih terdengar, Mas Indra? Masih, Mbak. Cuma Oke. LC-nya nggak terlihat nih, Pak. Keluar. Oh, nih Oh, pakai. keluar. Iya. Ada kesalahan jaringan. Oh, ya, sudah. Ya, silakan Mbak Elsi. Masya Mbak Allah, Elsi materi apa yang Elsa? Mohon maaf Mbak Elsi, Kak. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Tari yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, acara selanjutnya kita langsung saja ya. Untuk peserta pelatihan yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan atau melewati room chat untuk bertanya. Silahkan. Ardiansah. Baik, silahkan.
Boleh. Halo, Yang Assalamualaikum. ditanyakan belum. Terdengar apa tidak ya, Mbak? Waalaikumsalam. Silakan, Terdengar. Mas. Ini izin bertanya ya, Mbak. Tadi kan ada 6 jenis cerita anak Islami. Nah, untuk saat ini itu yang paling disukai anak-anak itu kira-kira cerita dalam jenis yang mana? Terima kasih. Baik, atas nama siapa? Ardiansah. Ada lagi yang ingin bertanya? Kita mempersilahkan 3 orang penanya karena waktu kita. Ini di Silakan. kolom chat sudah ada yang bertanya, Mbak Elvi. Oke. Mau dijawab yang ini dulu ya, Mbak Elvi ya? Silakan dijawab. Oke. Oke, yang pertama dari Ardiansyah. Mas Ardiansyah ya. Dari jenis cerita anak tadi ya, cerita mana yang paling banyak disukai oleh anak-anak? Hampir semua jenis cerita anak itu disukai oleh anak-anak. Itu tadi tergantung target pembacanya. Anak-anak usia TK lebih suka dongeng-dongeng Islami. Anak-anak usia SD kelas rendah, itu biasanya suka cerita yang nabi-nabi gitu ya. Jadi saat ini buku-buku Islami juga penjualannya paling laris ya, masih menjadi buku paling laris di Gramedia gitu. Jadi ini kesempatan untuk teman-teman yang ingin menulis cerita anak Islami. Itu ya, jadi semuanya disukai Mas Ardiansyah. Tidak perlu ragu untuk menuliskannya, ingin menulis yang mana gitu. Tahu kodenya nggak? Seperti itu Mas Ardiansyah? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa ini? Mungkin pakai itu aja. Kemudian siapa ini Mbak? Siapa lagi ya? Oh ini Mbak Hidayati ya. Boleh tidak menggunakan tokoh aku? Oh iya, bentar. Mbak Elsie bisa bantu saya? Sepertinya chat. Nah, di kolom chat. Mohon maaf, ini ada. Sebentar. Ini banyak pertanyaan yang masuk ya. Ini yang mana dulu ini? Pertanyaan jadi Sepertinya sudah turun jauh sekali. Ini saya tidak bisa ke atas ini. pertanyaan selanjutnya dari Kak Inayati Hanum hingga Hanum. Mohon maaf izin bertanya, kalau misalnya si anak bertanya kepada kakaknya, kemudian kakaknya menjelaskan, itu apakah masih termasuk? Termasuk apa? Apakah termasuk apa ini maksudnya kakak? Oh, mungkin Masuk menggurui gitu ya? Apakah itu menggurui gitu untuk si anak-anak gitu ya? Mbak siapa? Mbak Elsie? Ayah Hati. Mbak Hati. Siapa? Mbak Inayah Hati, Kak. Oh, Mbak Inaya. Oke. Oke, Mbak Inaya.
apakah ketika si kakak atau mungkin orang tua gitu ya, memberikan, nasehat dan sebagainya, apakah itu termasuk menggurui? Jadi Mbak Ina ya, di dalam cerita anak itu boleh misalnya orang tua atau orang yang lebih dewasa memberikan nasihat kepada, si tokoh. Tetapi itu bukan menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh, si tokoh, gitu. Barangkali itu bisa menjadi salah satu jalan untuk menuju, untuk penyelesaian masalah itu. Bisa dipahami ya? Tetapi bukan menjadi solusi. Solusi dari permasalahan si tokoh. Nah, jadi, itu tidak menggurui, nggak apa-apa misalnya, seorang anak, ada anak misalnya yang susah sekali dibilangin gitu ya, anak yang bandel. Nah, anak yang bandel, ketika dinasehati, itu biasanya akan langsung, menyadari kesalahannya tidak? Akan langsung jadi anak yang baik tidak? Kan tidak seperti itu ya. Dalam dalam dunia nyata kan tidak seperti itu gitu. Ketika misalnya anak yang bandel, jangan seperti itu misalnya. Ketika anak yang bandel kemudian kita kasih nasihat, jangan seperti itu nggak baik, ini, itu, dan sebagainya misalnya. Ah, ketika anak yang bandel kita beri nasihat, itu biasanya nggak akan mempan gitu. Tetapi bagaimana si anak bandel itu menyadari kesalahannya sendiri? Mungkin dia mendapatkan imbas dari perbuatannya, bisa saja seperti itu. Atau, bisa misalnya, mencari cara agar dia itu tersentuh hatinya, bisa seperti itu. Jadi bukan dari nasihat orang tua, masalah itu selesai. Saya masih sering membaca cerita anak yang semacam itu. Jadi ada anak yang bandel, kemudian orang tuanya nasehatin, anak itu tiba-tiba menjadi anak yang baik. Nah, pada kenyataannya anak-anak tidak seperti itu. Ketika anak-anak bandel gitu ya, dan, sebagai orang tua kita nasehatin, itu malah biasanya akan semakin bandel, biasanya seperti itu. Tapi gunakan cara bagaimana agar, si anak itu benar-benar menyadari kesalahannya sendiri. Tadi bisa mungkin dari imbas, perbuatan dia, gitu. Seperti itu. Itu ya Mbak Ina. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Ina yang sudah bertanya. Membantu. Pertanyaan terakhir ini dari Kak W. Hidayati. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk memasarkan hasil karya cerita anak Islami untuk pemula, Kak? Memasarkan hasil cerita anak Islami untuk dari pemula. Kak siapa? Kak siapa? Dari Kak Hidayati. Hidayati, oke. Kak Hidayati, nulis cerita anak, atau buku cerita anak, buku kumpulan cerita anak, itu beda ya. Kalau buku kumpulan cerita anak kan di dalamnya ada satu buku gitu ya, satu buku berisi kumpulan beberapa cerita anak dengan, tema besar, dengan satu tema besar dan cerita yang mengacu pada tema itu. Nah, kalau cerita anak kan cuma satu. Nah, ini mau yang mana atau mau keduanya? Oke, saya jawab untuk keduanya ya. Nah, kalau misalkan untuk cerita anak, kalau cerita anak itu kita bisa mengirimkan ke media-media gitu ya, majalah-majalah anak gitu. Kita bisa mengirimkan ke majalah-majalah anak atau media-media yang menerbitkan cerita anak. Di SIP Publishing juga menerima itu ya, ada media untuk menerbitkan cerita anak ya, Mas Indra ya. Di SIP Publishing kayaknya ada dan dapat honor juga di sana ya. Jadi kita bisa bidik kalau untuk cerita anak misalkan nulis satu gitu ya, kita bisa bidik majalah-majalah anak. Nah, kalau cerita anak Islami, kalau di Bobo itu biasanya, cerita-cerita umum ya, genrenya umum ya, tidak Islami ya. Nah, kalau cerita anak Islami itu, biasanya ada di majalah anak yang Islami, majalah anak Umi itu ya ada ya.
Nah, kalau untuk itu bisa dikirimkan lewat email penerbitnya. Jadi sebelum kirim ke sana, Kak Hidayati itu cek dulu cerita-cerita seperti apa yang mereka terbitkan. Jadi sesuaikan dengan keinginan mereka. Kompas Anak masih ada juga kan ya untuk Kompas Anak gitu. Jadi dicek dulu ya, cari tahu dulu cerita anak seperti apa yang mereka inginkan, yang mereka terbitkan. Nah, kalau untuk naskah buku cerita anak, Kak Hidayati bisa kirimkan ke penerbit nasional di Indonesia yang menerbitkan cerita anak. Itu banyak sekali penerbit cerita anak. Salah satunya yaitu tadi ya, Gramedia aja lininya banyak banget kan ya. Ada Kiblah, ada BIP, kemudian ada Kido dan sebagainya. Itu bisa dikirimkan melalui ada di website itu ada untuk mengirimkan. Atau kalau di penerbit lain itu bisa melalui email penerbitnya. Itu akan saya contohkan cerita anak yang saya tulis ya. Bentar. Nah, ini terlihat, Mbak? Ya, terlihat. Mbak Elsie. Nah, ini salah satu buku cerita anak yang saya tulis, judulnya Anak Muslim Baca Basmalah. Kumpulan cerita indahnya berdoa. Nah, jadi di dalam cerita ini ada 10 cerita. Jadi nanti seperti ini ya. Ini kan temanya bersyukur, berdoa ya. Basmalah atau hamdalah ini basmalah ya, indahnya berdoa. Nah, jadi di dalam satu buku ini memuat 10 cerita dengan karakter yang sama. Basmalah dan doa untuk kedua orang tua, basmalah dan doa mengenakan pakaian. Jadi 10 cerita ini diikat ke dalam satu tema besar. Ini kalau teman-teman ingin mengirimkan naskah buku cerita anak. Ini ada 10 cerita dengan tema besar tadi berdoa. Mengucap basmalah gitu ya. Nah, jadi harus sama. Tidak boleh di dalam satu buku ini misalnya ada fabelnya. Nggak boleh, nggak akan diterima teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin menuliskan cerita fabel, ya 10 cerita yang teman-teman tulis ya fabel semua. Misalnya kumpulan cerita binatang di dalam Al-Quran. Nah, itu ada 10 cerita tentang binatang-binatang di dalam Al-Quran. Misalkan binatang pertama, binatang semut, kemudian binatang kedua, binatang lebah, dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi harus sama jenis ceritanya juga di dalam satu buku ini. Jangan sampai melenceng gitu ya. Jangan sampai di dalam satu buku berisi fabel, berisi cerita realis dan sebagainya. Kalau misalkan mau dongeng ya dongeng semua di dalam satu cerita. Kalau mau misalkan fabel ya fabel semua di dalam satu buku. Nah, berapa cerita minimal di dalam satu naskah yang mungkin akan teman-teman kirimkan ke penerbit? Nah, teman-teman bisa minimal 10 cerita dengan tema besar yang sama. Tidak usah panjang-panjang ceritanya, ini juga pendek-pendek banget ya. Sekitar berapa ini? 500 sampai 750 kata. Seperti ini. Nanti jadinya seperti ini. Nah, kalau ini cerita realis, saya hanya membubuhkan di dalamnya ini doa bercermin ya, doa bercermin, dan di sini ada hadis. Itu disesuaikan dengan ceritanya. Semuanya konsepnya sama, dari cerita 1 sampai 10. Ada doanya, ada hadisnya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan membantu. Itu Mbak Elsa dan teman-teman. Terima kasih, Kak.
Mungkin untuk pertanyaan terakhir, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul, jadi tinggal satu pertanyaan. Di sini pertanyaannya berasal dari Mbak Wayang, Kak. Jadi pertanyaannya, bisa diceritakan nggak, Kak, proses Mbak Tari saat menulis cerita anak? Terkait ilustrator, apakah Mbak hanya menulis naskahnya saja, atau bekerja sama dengan ilustrator untuk menerbitkan materi cerita? Karena kayak saya taruh lagi ini ya, ilustrasinya. Oke, jadi teman-teman, teman-teman yang ingin menulis cerita anak dan tidak bisa menggambar, tidak perlu takut gitu ya, tidak perlu merasa nanti saya harus bisa menggambar untuk menjadi penulis cerita anak. Itu tidak seperti itu. Jadi tugas penulis hanya menulis. Nah, kalau misalkan teman-teman punya kemampuan menggambar, bisa juga mengilustrasikan buku teman-teman sendiri. Tapi kalau misalnya tidak bisa menggambar seperti saya hanya menyediakan naskahnya saja. Nanti biasanya dari penerbit itu akan menawarkan gitu ya, akan menawarkan mengajukan beberapa ilustrator. Nah, kita sebagai penulis diminta untuk memilih. Nah, ilustrator mana yang kira-kira cocok dengan naskah yang kita miliki. Jadi ada portofolio dari para ilustrator, kemudian kita memilih gitu. Yang sesuai dengan bayangan kita sebagai penulis. Jadi tidak perlu ragu untuk menuliskannya ya, untuk menulis cerita anak. Meskipun kita tidak bisa menggambar. Karena tugas menggambar itu tugasnya ilustrator. Jadi kita bagi-bagi ya. Bagi-bagi 50% penulis, 50% ilustrator, itu seperti itu. Nah, tugas penulis dan ilustrator itu sama-sama berat. Sama-sama ya 50%, 50%. Tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih ringan di sini. Jadi teman-teman tidak perlu ragu untuk menuliskan cerita anak meskipun tidak bisa menggambar. Nanti akan disediakan oleh penerbitnya ilustrator yang cocok dengan naskah yang kita miliki. Itu seperti itu. Gitu Mbak Elsie. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Karena waktu sudah menunjukkan pukul sekian, maka kita akan cukupkan untuk materi, akan di-share nanti di grup ya, teman-teman. Baik, sebelum kesimpulan, apakah Bapak Gunawan akan memberikan sedikit pertanyaan atau masukan sebelum kesimpulan diberikan? Cukup, Mbak, cukup. Oke, baik. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan di sini, pertama, menulis itu mengandung amalan, teman-teman. Menulis telah walaupun kita telah tiada sebagai penulis ini, akan tetapi amal kita tetap menjadi amal jariah begitu. Dan cerita anak Islam ini adalah cerita dengan tema dan bahasa sesuai dengan anak-anak. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih untuk peserta yang sudah berkesempatan hadir dan untuk pemateri beserta Bapak founder publishing dan teman-teman semua. Untuk penutup mungkin kita akan melakukan sesi foto bersama-sama. Silahkan Bapak Indra untuk mengambil foto. Oke, ini baik, saya panggil ya teman-teman. Silakan open kameranya dulu. Silakan buka kameranya dulu, nanti baru saya mulai foto. Ya, bagi yang memungkinkan ya. Kalau yang tidak menyalakan kamera nggak apa-apa. Oke, ini ada 13 slide. Ya, ini dari slide pertama dulu. Ya, kita foto 1, 2, 3. Baik, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Terus lanjut slide ketiga. Oke, slide keempat ya. Tetap nyalakan kamera. Karena tidak tahu di slide yang mana.
Slide kelima, Sudah. slide 6, slide 7, slide 8, slide 9, slide 10, slide 11, slide 12, slide 13. Oke, sudah cukup fotonya. Untuk selanjutnya tentang absensi, kemudian materi, video maupun PowerPoint, serta ketentuan menulis akan di-share di grup ya. Teman-teman tetap simak info di grup. Terima kasih Mbak Baik, Elsie. Pak. Terima kasih. Sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin keluar. Terima kasih Mbak Tari. Terima kasih Mas Indra. Masya Terima kasih Allah, senang semuanya. bersama. Nanti kita ajakin Mbak Tari kayaknya nih, NTB. Siap, Ibu. Ayo kapan diundang, saya ikut. Ayo. Jalan-jalan Bareng ya ke Mas Lombok ya. Indra. Ya, Iya, peluncuran amin. bukunya nanti di sana, peluncuran bukunya. Amin. Amin, amin. Mungkin cabangnya kayaknya di NTB nih, Mas Indra, Mbak Tari ya. Iya, siap. Siap. Ya, terima banyak, sukses untuk semua. Terima kasih Jazakallah. semuanya. Terima kasih Bu Ria, Mas Indra, dan teman-teman saya Sama-sama, izin Mbak Tari. keluar nih. Terima kasih, untuk Mbak Tari. Zoom-nya, izin saya tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya Ya. tutup Zoom-nya.